podcast kita Fafifu. Hari ini kita kedatangan MC, juga announcer, terus ternyata sibuk juga public speaker, blogger. Wih, Banyak Semua semua aja dibabat ya, semua diambil. dibabat. semua makeup artis, mantri sunnah, Pokoknya semua yang Gali berhubungan sumur. dengan ngomong. Ya. Ini wih. ada Ricky Abraham. Yeay. Terima kasih Fafifu sudah ngundang aku. Terus saya ngomongnya Fafifu. Gue dapet muncrat. Gimana Ki kabarnya? Kabar baik. Puji Tuhan. Optimis dong kan. Oh iya Kan depan benar. kamera. Kalau di belakang kamera, gue sebel banget. Gak ada job. Jadi selama 3 bulan ini gimana nih? Ngapain aja? Gue Maret masih ngejob. Maret sampai pertengahan, ya kan? Lo juga masih ngejob kali ya Maret sampai Maret pertengahan, masih, ya kan? masih. Terus udah gitu, ya udah sejak ada PSBB dan ketakutan akan COVID-19 ini merebak gitu, jadi gue kayak udah gue stay cool and lovely aja. Wih, radio Nggak kompetitor. boleh. Nggak boleh nanti. Nggak boleh, iya, Kompetitor lah itu, waduh. benar. Jadi gue stay cool aja, chill di kosan gitu. Gue mau pulang Jakarta, Oh, lu tadinya asli Jakarta? apa? Emang asli mana? Asli Jakarta, asli. Udah lama di Bandung. Dari kuliah karena males kuliah di Jakarta, gerah kan ya, jadi gue kabur lah. Gue pikir gue kuliah di Bandung aja deh. Terus waktu itu jurusan yang gue mau ambil bagusnya di Bandung, Kamu jurusan apa? hubungan internasional. Wih. Pakai nanya orang satu fakultas atau gedung. Beda-beda jurusan tapi bro. Oh ya beda angkatan juga. Terus kan ketemunya juga kan? Iya. Nggak Iya di iya benar. kampus. Bedanya nggak di kampus kita ketemunya, kita malah ketemunya di job. Job, Di ya. wedding ya. Mhm. Jadi emang asli Jakarta, Asli terus Jakarta ke gue. Bandung karena pengen kuliah. Karena gue pengen kuliah, terus tadinya gue pikir kan kayak habis kuliah gue langsung pulang gitu kan. Karena mimpinya kan waktu itu oke gue mau jadi duta besar nih. Iya, Kan kalau hubungan Kalau internasional HI idealnya benar-benar. begitu nggak sih? Iya. Terus udah gitu pengen kerja di organisasi internasional. Semester 4 gue udah pikir nggak akan gue kerja gini-gini. Jadi emang kayak ke NGO gitu, tertarik nggak? waktu itu? Enggak. Oh. Enggak, akhirnya gue kayak udahlah gue kerjain apa yang gue bisa aja ya, yang depan mata persis gitu. Terus Kerjaannya jadi ngomong kerjaannya. sebenarnya sih gara-gara ada berapa yang bilang kayak coba dong gitu. Terus gue pernah baca di satu buku kalau ada 10 orang bilang lo bisa ngelakuin A atau B, ada kemungkinan hal itu benar Bisa. gitu. Oh. Terus 10 orang itu kan 10 teman dekat gue ya, kan teman dekat gue Lu banyak. ngitung, lu ngitung Oh, banyak. 10 gitu. ya. Gue kasih nih gue peceng buat lo puji gue ya gitu. Tapi memang dari dulu lu suka ngomong. Suka lebih suka jadi badut sebenarnya gua tuh dari kecil. Seneng Oh, ngebanyol, banyak. seneng lihat orang Seneng ketawa lihat gitu orang dari omongan ketawa lu. seneng benar. Jadi clown of the family gitu. Awal Udah mulanya. kelas juga. Oh, kelas juga. Di sekolah gue selalu badut lah, sampai kuliah coy, Sampai sekarang. sampai Terus awal-awal pindah ke Bandung, adaptasinya gimana? ih gue kaget loh pas gue nyampe Kaget gua Bandung. Coba kayak gimana? Kenapa? Cantik-cantik ya? Cantik. Ingin rasa hati, ku memang punya trik. Nggak tahu. punya. Bukan angkatan gue. Sorry, gue sih muda banget. So muda banget nih, Cherry Bell. JKT48, lahirnya tahun 48. Ya, jadi kenapa Oh, gimana gue bisa culture shock di Bandung karena di Jakarta tuh kan santai ya, maksudnya kayak lu nggak usah beda 3 tahun 4 tahun nggak usah manggil koko cici atau kakak gitu. Pas gue nyampe Bandung gue langsung masuk ke satu gereja gitu kan, terus di satu gereja tuh kayak semua orang beda setahun aja manggilnya kakak, koko, cici, Oh. abang. Terus gue ini harus banget ya, bahkan gue pernah diginin kayak kok lo nggak manggil gue cici sih, kan gue setahun di atas lo. Terus gue Oh my god, oh begitu ya? emang harus ya gitu. Terus udah gitu, Ya harus sih, karena dia lebih tua. nah itu dia yang gue Iya. bingung, di Jakarta kan nggak gitu. Terus udah gitu kan gue naik angkot tuh nyampe sini kan, karena nggak dikasih kendaraan kan. Gue tuh bingung kalau di Jakarta kan
lo naik angkot aja dia udah masih jalan terus. Nah kalau di sini tuh ditungguin sampai gue duduk, Iya. baru dia jalan lagi terus gue kayak wah ini. Polite gitu ya. Kan suka ada yang ngomong antosan pak antosan gitu, takut nyusuk gitu kalau belum Iya, duduk. wah kalau di Jakarta boro-boro lo turun aja udah ada stepnya kan lo kaki dulu nih, kaki kiri dulu. Kalau nggak muka dulu lo jago kan. Bener nggak? Ya gitu sih, paling itu culture shocknya. Terus Kalau dari ini kan biasa lu di Jakarta kan ada orang tua ya tinggal sama keluarga. Terus dipindah ke Bandung di kos. Nah pasti kan sepi lah, atau lu ngerasa gimana sih biar terbiasa hidup mandiri tanpa keluarga? oh, gue mah dari SD kelas berapa udah pengen tinggal sendiri. Oh gitu. Bawaannya pengen kabur dari rumah. Oh berarti begitu lu mutusin ke Bebas Bandung, gitu. bonyok lu udah yang akhirnya gitu. Nggak tahu bu orang tuanya. Cuma guanya sih emang kayak dari dulu kayak pengen coba tinggal sendiri. Terus kayaknya karena gua anak pertama dan anak laki juga, jadi mereka kayak udahlah terserah lu aja, lu mau gimana gitu. Terus ya udah akhirnya gua menikmati sih tinggal sendiri. Awal-awal bingung ya kayak ini gimana sih cara ngatur duitnya, ini gimana sih cara kuliah juga bingung kan karena beda sama SMA. Tapi akhirnya ya udahlah bisa kok gitu. Pelan-pelan. Awal-awal suka boros kan anak sultan. Iya benar Jadi ya. uang bulanannya gede banget. Tiap bulan tuh kayak aduh ini uang aku masih sisa gitu. Oh, iya, Siapa dia yang mau pinjam duit? Oh Gitu. luar biasa. Siapa yang mau memuji aku? Iya. Teman-teman udah makan Indomie. Iya kok apaan Indomie? Makannya apa? Nasi kering. Tapi bisa lo bisa menyesuaikan diri terus bertahan juga hidup tanpa ya setelah udah nggak dapet duit dari orang tua nih, Hidup mandiri lo lah. kan harus Mandiri. mandiri mencari duit. Iya. Terus gimana sih sempet aduh kayaknya enak di Jakarta gitu atau Oh, enggak, gua nggak mikir gitu. Walaupun emang beberapa kali kepikiran kayak apa gue balik aja ya gitu. oh sempat kepikir gitu? Sempet, karena udah sempet beberapa kali nyoba balik Bola. juga. Tapi akhirnya kayak gue percaya sama apa sih istilahnya first voice gitu ya, apa suara yang muncul pertama kali di hati lo. Nah itu yang gue kerjain gitu. Nah ini tuh ada ininya juga, ada pro kontra sama keluarga gue juga. Keluarga gue kan kayak mikir ngapain lu nyari duit di Bandung, orang-orang Iya. pada berebutan ke Jakarta gitu kan. Betul. Nah itu tuh gue udah lewatin juga dengan cara gue menjelaskan ke mereka, karena kan orang tua sama gue kan beda generasi. Kayaknya kalau menurut Pola gue pikir juga beda ya. iya nggak sih? Nah, kalau enggak anaknya yang lebih, tanda kutip lebih waras gitu, ngalah sama orang tua buat cari cara buat ngomong sama mereka, nggak mungkin mereka bisa ngerti gitu aja gitu. Terus apalagi abis nambah umur, gue makin ngerti sih kayak, oh ya ternyata orang tua tuh cuma pengen yang baik buat kita Iya. doang kan. Jadi bapak emak gue sih pengennya ya gue kerja di perusahaan biar aman, PNS kayak gitu ya, biar aman Iya, semua, iya. ada jaminan dan lain-lain. Emang Nah, ini yang kita berjaya tidak ada kali ya, jaminan. Iya kan, tapi mereka ngelihat kayak oh ya si Ricky bisa ngejelasin, Ricky bisa menghasilkan, terus si Ricky-nya seneng gitu. Ya udah jadi terserah deh lu mau ngapain gitu. Jadi misalnya lu udah mulai nge-MC itu kapan jadinya? Gue pertama kali nge-MC itu 2004. Masih kuliah, masih kuliah. SMA. Masih ya? Oh. SMA gue. Oh ya ampun. Nah, Maaf nih oh sister. my god. Jadi MC pertama gimana tuh ngapain? Kirain Retret. Oh, retret gereja terus. Jadi gue tuh selalu panitia di Jakarta, gue kan aktif tuh pelayanan gitu. Nah kadang kan perpindahan sesi ke sesi tuh suka ada bingung gitu kan. Iya, Gue tuh selalu udah kayak udah lu yang maju, lu kasih tahu orang-orang abis ini ngapain. Terus udah gue maju, gue abis ini ngasih tahu mau ngapain kan. Terus kadang-kadang kayak udah waktunya makan siangnya belum siap, namanya tempat retret kan ya. Gue disuruh ngelawak coy. Karena lu Tunggu kan aja sampai vlog gitu makanannya ya. mateng lah. Kan jadi Iya. badut. Terus spontan gitu bikin lawakan-lawakan gitu. Iya, terus ya udah dari situ 2007 gue pertama kali dibayar buat Sweet Seventeen temen gue. Oh. Lumayan lah ya, udah ada karirnya naik ya. Dari- lumayan gaji pertama yang gue inget gue kasih ke nyokap semua, ke bokap nyokap. Gue kasih ke mereka, terus tahu deh duitnya diapain.
Dikasih ke gereja kali ya. Persembahan sulung masih. Iya kayaknya gitu deh. Penghasilan pertama. Iya, tahun pertama. Terus jadi habis lulus kuliah, lu akhirnya fokusin untuk jadi MC nih gitu. Jadi kayak pekerjaan lu bakal MC gitu. Iya. Gue bilang dari sebelum lulus kuliah sih gue udah ngomong kayak gue mau di Bandung ya habis kuliah gitu. Gue mau seriusin ini gitu, MC-nya ini. Kenapa di Bandung? Karena udah keburu mulai di Bandung. Gitu, gue cuma ngomong gitu doang daripada sih. di Jakarta. Iya, awal lagi. dari awal banget. Bandung bisa lah kayaknya. Gue lihat kayaknya bisa lah, ada spot lah buat gue. Terus mulai kapan lu jadi announcer? 2012 telat itu gue. Jadi MC dulu baru announcer. Kebalik, biasa kan orang Iya, announcer iya, dulu kan. iya, announcer dulu. Nah kalau gue Kenapa tertarik? awalnya disuruh sama orang-orang kayak udah lo sekalian aja cobain siaran. Terus ya udah akhirnya gue pikir ya udahlah cobain aja ya gitu. Terus nyebarin lamaran gitu. Terus ya gitulah, ada beberapa radio-radio yang kalau ngeliat orang kan kayak Iya. malum lah di masa-masa keemasan mungkin ya. Semua orang kan kalau di masa keemasan suka agak silo gitu. Iya. Sekalian gue nyindir. Oh my god. Nyindir ini yang radio-radio yang suka gitu. Terus memang lu begitu misalnya udah jadi announcer ya MC berarti kan udah sukses nih. Lu nggak kepikir misalnya ya lu mengembangkan karir lu misalnya ke Jakarta gitu. Kepikiran. Jadi presenter gitu di Kayak di salah satu stasiun TV gitu. Oh, Ya. jadi ada stasiun TV yang paling baru di Indonesia. Gue tuh ikut proses audisi dan casting mereka dari zaman mereka belum jadi, dari zaman mereka setengah jadi, sampai sekarang udah jalan jadi. banget. Gue masih kayak terus coba gitu, cuma kayak belum ada spotnya ya. Nggak tahu, belum ada spotnya, nggak tahu umurnya juga, daerah ada mentok gitu. Cuma gue nggak percaya sama batasan umur sih, nggak terlalu percaya sama limitasi yang dibikin sama manusia gitu. Kayak ya kalau emang udah waktunya nanti juga ada kok jalannya gitu. Tapi lu pernah MC di Jakarta gitu pernah? Sering. Dari 100% job gue, anggap MC gue di Jakarta tuh 40% lah. no. Weddingnya nggak terlalu banyak, tapi kalau corporate-nya Event, lebih banyak, oh iya. event, corporate gitu-gitu. Nah yang bedain MC di Jakarta sama di Bandung apa sih? Maksudnya dari tipikal orangnya atau gimana lu cara ngebawain MC-nya kan ada bedanya gitu. nggak? Kalau ngomongin corporate sama wedding udah pasti beda ya. Corporate kan jauh lah beda, maksudnya kayak gue belajarnya juga lebih dalam. Nah, ada satu keuntungan gue jadi penyiar sih. Jadi mereka tuh selalu kalau nge-hire gue kayak minta CV gue gitu kan. Begitu mereka lihat gue penyiar, mereka lihat program-program yang gue bawain, mereka udah lebih aman biasanya. Kayak oke, lo penyiar, lo bisa lah gitu. Biasa mereka malah nanya nih program apa nih gitu. Terus gue kasih tahu kan program apa yang gue bawain, gimana gue riset sebelum gue bawain acaranya. Jadi bukan cuma request yang gue muterin lagu gitu. Nah mereka kayak lebih secure nge-hire gue. Nah terus kalau di Jakarta, kalau wedding hidupnya lebih sendiri-sendiri sih. Kalau Bandung kan seneng ya kayak temenan gitu. Kalau di Jakarta ya sendiri-sendiri aja gitu. Ya habis pulang ya pulang gitu, nggak usah gue yang sendiri nih. Secara perwakilan kan gue mewakili diri gue sendiri. Yang satu band aja kadang-kadang mereka Udah baru beres ketemu udah hari gitu. dan bahkan nggak kenal satu sama lain kan gitu. Teman-teman gue banyak musisi di Jakarta kan soalnya. Ya gue kayak ini pernah ngejob bareng lo coy. Gue nggak tahu gitu. Nah ini kan tadi ngobrol gini Cin, dia kan Tiki tuh ya announcer, MC, terus sempat mau mencoba masuk ke dunia entertain Jakarta ya maksudnya ya. Berarti kan skillnya juga dia bakal pasti lu kembangin terus ya Ki ya. Harus. Terus istilahnya kenapa kalau tadi yang lu bilang mungkin faktor umur atau mungkin faktor ada pesaing. Nah yang gua lihat kan saingan itu kan memang pasti ada. Tapi kan orang kadang berusaha untuk menghindari itu supaya dirinya lebih menonjol. Nah, sedangkan yang gue lihat lu tuh sekarang malah jadi public speaker, Ngajar gitu. ngajar kan, terus ya menciptakan bibit baru untuk jadi ya MC juga, announcer juga gitu. Emang kenapa lu berpikir untuk itu gitu? Apa dasarnya sampai lu mau membagi ilmu lu yang sebenarnya lu juga masih
lo gitu. Ini gue kalau ngomong gini disangka sok-sok nobel nggak ya? Tapi sejujurnya dari dalam hati gue, karena gue tuh nggak mau orang lain kayak gue gitu. Kayak lu Gimana? gimana ya? Kan gue telat segala sesuatunya. Kalau menurut gue ya, di terms gue tuh gue telat gitu. Di umur 25 gue baru jadi penyiar. Terus Rata-rata emang harusnya umur berapa biasa? wah, teman-teman gue dari SMA udah jadi kayak ambasador radio gitu. Terus kuliah mereka udah sambil ya sama si ambasador juga, biasa sambil siaran biasa gitu. Nah, gue 25 udah lulus kan. Enggak, gue lulus aja 23 telat. Terus udah gitu gue sakit setengah tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dari situ sih, dari sakit itu gue kayak ngelihat hidup tuh jadi beda gitu. Nah, gue masuk radio 25 udah telat banget kan sebenarnya. Orang-orang udah mulai Udah quarter life lulus. crisis, gue baru cari kerja gitu. Terus gue tuh nggak punya, gue bisa bilang gue nggak punya banyak orang yang ngebilangin gue zaman dulu dengan cara yang benar ya. Kalau ngebilangin cuma ngeritik-ngeritik doang sih semua juga bisa gitu. Bully kan banyak ya di mana-mana. Tapi kalau ngebilangin, ngasih tahu gitu, mentor lah istilahnya tuh gue nggak Iya. ada. Gue nggak coba jadi mentor siapapun juga sih sebenarnya. Cuma gue pengen kasih tahu aja kalau ya it gets better in time. Jadi tenang aja Iya. kalau lo nggak bisa ngomong. Kalau lo minder cuma karena lo ngerasa lo nggak worth it, enggak tuh nggak bener. Lo bisa kok gitu. Emang kenapa dulu kan tadi lu bilang aktif di gereja, Mm-mm. layanan. Mm-mm. Biasanya kan yang gue tahu kan biasanya suka ada mentor gitu, Oh. bimbing begini-begini gitu. Apa emang elunya sendiri juga tertutup untuk Jadi itu lu nggak gitu? sharing gitu ke Enggak sih, emang masalah gue personalnya emang rada kurang dimengerti aja sama orang-orang banyak kalau menurut gue waktu itu. Jadi gue juga nggak bisa terlalu cerita ke mereka. Terus orang tuh cenderung pengen ngebenerin gak sih? Cenderung pengen ngotbahin orang tanpa lo ngedengerin orangnya gitu. Nah, kalau menurut gue masanya itu di rumah ibadah, ya bukan berarti gue benci sama rumah ibadah ya, sampai sekarang gue juga masih ke rumah ibadah dan masih aktif juga. Tapi kadang gue ngelihatnya dulu orang tuh lebih suka ngomong daripada suka ngedengerin. Padahal kan Tuhan ciptain 2 kuping 1 mulut, betul? Iya, jadi lebih banyaknya mendengar. Iya, harusnya kan lo lebih bisa ngedengerin daripada ngomong dulu. Lo sering gak sih kalau lagi cerita sama orang terus tiba-tiba orangnya udah kayak makanya males kan? iya. Padahal kan lo bisa nanya dulu ya, kayak lo mau didengerin apa mau didengerin doang Atau apa mau dikasih tahu. solusi Iya, nih. iya. Kadang kan orang ada yang gue pengen didengerin doang gitu. Gue udah tahu kok benernya gimana gitu. Cuman mau sharing aja ya kayaknya kalau bisa. Biar unek-uneknya Kalau keluar, enggak kan, lebih. jadi gondok daging lebih kan. Kalau enggak jadi bongkar. Nah, by the way nih ngomong tentang tadi kan jadi public speaker. Memang ngajar di mana sih? Oh, ngajar di mana? Gue tuh dipanggil doang sih sebenarnya, nggak pernah ngajar satu panggilan. lembaga. Panggilan banget. Majuta Gentar Mabela yang bayar. Jadi lu sendiri nih yang Sendiri, maju buat- jadi nggak bawa nama perusahaan maksudnya. enggak. Gue paling, tapi dari ya kan ngajar mahasiswa pernah, ambasador satu universitas pernah. Tapi yang paling kena ke gue sih waktu gue dipanggil lagi sama alma mater gue buat, jadi mereka tuh kayak ada program pengabdian masyarakat gitu. Di mana sih alma mater apa? Universitas gue lupa Marsa Yo. gimana, Katolik Parayangan. Jadi tuh fakultas kalau nyanyi tuh laba kaca. oh iya Laba Paca. Nah, Iya, iya. FISIP tempat kita kuliah dulu itu tuh punya pengabdian masyarakat, Unpar sih lebih tepatnya. Nah, cuma yang suka ngejalanin si FISIP ini, mereka tuh bikin pelatihan buat ibu-ibu, bilangnya apa ya, underprivileged, keluarga prasejahtera gitu ya, dan anak-anak jalanan. Nah, di situ tuh otak gue mulai kayak, wah nih gue salah banget ya mandang orang selama ini gitu. Karena yang namanya underprivileged sebenarnya mereka juga nggak underprivileged amat. Terus anak-anak jalanan, banyak mereka turun ke jalanan bukan karena mereka nggak punya duit ya, tapi karena mereka pengen punya uang tambahan. Handphone mereka lebih bagus daripada handphone gue coy zaman itu. Gitu. Jadi mereka tuh orang-orang yang bisa nyerap banget sebenarnya. Bukan, oh ya nih orang bego gitu, nggak bisa belajar, bisa banget gitu. Nah tadi gue sempat mau nanya ini sih. Tadi kan Ricky bilang di awal lu seneng jadi cloud
pengen badut. Clown. oh iya sorry. Jadi awan. Waduh, Nyadar. Kinton dong. Ya di awal kan Regi bilang senang jadi badut, senang lihat orang ketawa gitu. Tadi kan, tapi lu bilang lagi tadi bahwa lu sempet kayak tertutup, nggak mau cerita ke orang gitu. Jadi sebenarnya lu introvert atau extrovert sih? Nggak tahu, gue makin kesini, apalagi sejak corona, gue kagak percaya sama yang introvert, extrovert. Mungkin agak kontroversial ya. Maksudnya gue nggak ngatain kalau lo percaya juga. Kalau lo percaya banget kalau introvert ya nggak apa-apa juga. Cuma kalau ke gue tuh jadi bingung juga sebenarnya gue apa. Karena kelihatannya kan gue extrovert ya. Iya. Tapi kebayang kalau gue 2 bulan di kosan doang, enjoynya setengah mati. Iya kan, kalau introvert gitu kan, nggak Iya. masalahnya mau berapa lama di rumah. Gue santai banget, kerjaan gue cuma kayak ibu-ibu masak, nyuci, nonton TV. Bedanya gue nggak punya anak aja kali ya gitu. Jadi kayak nggak harus ngurusin orang lain gitu. Nah, dulu gue bukan nggak mau cerita sama orang sih, cuma gue ngerasanya cerita gue tuh nggak didengerin sepenuhnya sama semua orang. Terus mereka nggak ada dalam tahap mengerti cerita gue. Bukannya gue sok-sok masalah gue berat, tapi gue udah coba. Misalnya gue udah coba nih cerita sama Ocin. Cin, gue punya masalah begini. Terus dia kasih gue solusi dengan nggak ngedengerin gue. Dan jadinya kan kayak lo nggak Kayak nangkap ngejudge maksud gitu ya. lo nggak nangkap maksud gue coy. Jadi gue nggak mau cerita sama dia lagi gitu. Terus gue cerita sama yang lain masih nggak ngerti juga. Ya udah gue pikir ya udah ntar juga ada masanya di mana masalah gue harus selesai sendiri nih dengan pengertian gue yang baru gitu. Tapi untung ya zaman itu belum medsos belum itu ya berkembang. Kalau nggak mungkin viral ya. Oh iya benar Curhat, juga. ya kan? Iya. Sosmed kan. Enggak, aduh bukan gue batu. Kayaknya bukan gue banget sih. Curhat detail. Tapi berarti sebenarnya extrovert introvert mah nggak ada hubungannya sama bisa bicara, ngobrol, ngomong di depan orang ya? Raditya Dika tuh setahu gue introvert loh, dia self proclaim dia introvert gitu. Terus beberapa stand up comedian yang gue kenal aslinya kalau lo ketemu tuh mereka diem aja di belakang panggung. Di belakang, ya maksudnya di depan panggung kan dia bisa bikin orang Iya. pecah nih satu ruangan ya. Iya. Tapi di belakang panggung mereka enggak, sampai mereka pernah ada yang diginin, kok nggak lucu sih mas, kok nggak rame gitu, kok aslinya diem sih gitu. Terus ya emang gue harus ngelawak terus Iya, gitu. dikira orang kan Iya. gitu kan. Nah tapi ada yang bilang juga, tapi nggak tahu gue salah apa benar. Katanya extrovert sama introvert tuh cuma dibedain dari cara lo nge-charge diri lo aja katanya gitu katanya. Ya gue nggak tahu sih, makanya gue juga bingung ya. Udahlah daripada nganalisa diri, mendingan Mengembangkan diri. iya, toh udah cukup kenal juga nih ceritanya gitu sama diri sendiri. Nah, kan lu udah lama nih jadi MC, kerja segala macam kan. Pernah nggak sih ngalamin kayak titik jenuh lah, kayak lu stagnan gitu dalam hidup ya ampun. Kayak berat banget nih gue. Aku 30 aja belum loh. Oh, Udah nih. Oh wangu. 20 baru. Aku stuck di 25 sih. Iya, maklum lahiran 2012. Waktu mau kiamat suku Maya, gue dilahirin. Jadi nggak jadi kayak bener. Ternyata gue utusannya. Tadi apa mak? Lupa gue. Lupa. Udah minum dulu. Ya, minum dulu. Minum dulu. Siap. Perlu di charge ya. Wih, gugucha. Apa tadi itu pertanyaannya? Lo pernah ngalamin titik jenuh? Titik jenuh ya? Stuck gitu kayaknya. Gue ngapain Iya. lagi gitu. Karena kan mungkin lama-lama tuh jadi kayak rutinitas nggak sih? Lu kayak kadang-kadang suka ngerasa nggak gitu dengan kerjaan lu? Lama-lama kok Ini kayaknya MC kayak nih? rutinitas. Iya dong. Oh. Dia ngomong. Enggak sih. Jadi happy Surprisingly. aja. Nah, itu dia. Walaupun wedding tuh kan sebenarnya lo ya enak nggak ya ngomong gini? Tapi kan kurang lebih lo kayak ganti nama pengantin sama ganti nama orang tua. Ya kan, kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya kan mirip-mirip ya acaranya. Tapi yang bikin
gua jadi yang gua tantang diri gua sendiri adalah gimana cara gua kenal sama si klien. Iya. Nah makanya lumayan sering banget nih orang-orang nanya ke gue, lo tuh cuma mau ngemsin teman-teman lo ya? Kayak gitu, atau orang tua pengantin atau keluarganya nanya, kamu tuh temannya siapa sih? Gitu. Karena Karena- sedekat itu sampai jadi dikira temen gitu. Iya, karena gue berusaha banget gimana caranya gue jadi representasi yang baik sama mereka dan gue jadi temennya gitu. Nah masalah dia mau temenan lagi setelah selesai wedding ya udah gue balikin gitu. Tapi kebanyakan emang, ya maksudnya hari Temen. gini kan nambah umur makin susah nyari temen ya. Iya. Teman-teman gue sekarang ya klien-klien gue, teman muay thai gue, teman main, teman nongkrong ya, yang dulunya klien-klien gitu. Jadi semua berpasang-pasangan gitu. Timber. Yang udah gak berpasangan juga ada. Makanya pikir-pikir kalau mau nikah dicek lagi kesiapan hati ya. Iya. Tapi lu sempet ini gak sih Ki? Pernah nggak dapat komentar negatif? Kan kita namanya kerja di jasa ya. Namanya jasa kan diterima orang beda-beda. Mungkin ada yang ya puas jadi teman lu akhirnya. Terus ada yang mungkin ngerasa ya kita nggak tahu istilahnya kayak kurang seneng atau kurang Iya. puas. Jadi komentarnya kita nggak suka nih gitu sama komentar dia. Nah lu sendiri pernah nggak sih dapet kayak gitu, dan gimana cara lu menetralisir supaya nggak menjadi aura jelek di diri lu? Ya ngomong langsung sih nggak banyak sih, nggak pernah. Ya nggak tahu ya kalau mereka di belakang bagaimana gitu. Cuma kalau dari klien biasa gue tuh gue kan rada keras sama diri sendiri kan. Maklum mak Virgo. Kritis banget sama diri sendiri sama semua orang juga. Nah jadi gue tuh kayak minta maaf selalu sebelum gue Pamitan. tapi minta maafnya tuh gue berusaha detail gitu loh. Maaf ya tadi gue salah sebut siapa misalnya gitu. Maaf ya tadi gue ada apa. Jadi gue tuh kasih tahu ke dia gitu. Nah itu tuh menurut gue udah jadi bukan netralisir juga sih, cuma kayak apa ya udah yang penting gue sadar kesalahan gue apa ketimbang dia ini duluan gitu, ketimbang dia pointing out duluan ke gue gitu. Tapi emang pernah sefatal apa sampai lu Oh gue pernah. Jadi yang waktu itu bikin wah ini kayaknya kesalahan fatal gue gitu? Jadi nama nyokap sama nama adeknya pengantin cewek tuh sama. Depannya J. Gue lupa mamanya Jessica apa siapa. Anaknya Jesslyn yang kecil gitu. Nah gue tuh kebalik coy. Salah ketik. Jadi begitu nyokapnya maksudnya dan Iya, Jesslyn gitu lo panggil. Jesslyn. Gitu, tapi untungnya pas masih JR. Gitu. Ya Terus makanya Iya, pentingnya ada JR tuh JR, itu iya. ya. Iya. Harus dikoreksi kalau ada kesalahan langsung. terus pernah juga jadi kan gue tuh diketikin sebenarnya si cue cardnya, gue juga ngecek lagi. Nah kadang-kadang ada masanya dimana kita nggak bisa ngecek lagi nih karena buru-buru lah. Nah untungnya bener kata lo ada GR kan gitu. Jadi gue pernah salah nyebut nama. Jadi nama bokapnya tuh sebenarnya nama belakangnya lumayan pasaran, misalnya Hamdani misalnya gitu. Itu kan lumayan kedengeran di kuping kita udah biasa ya Hamdani. Nah tapi ternyata nama dia bukan Hamdani tapi Handani. Pakai N. Nah itu kan N sama M walaupun mirip tetap kedengeran gitu. Nah jadi pernah tuh jadi salah ketik jadi Hamdani kalau nggak salah. Ya bukan nama dia sih sebenarnya, bukan Hamdani persis, tapi gue ya kayak gitulah, kebalik huruf, kena komplain gue gitu. Tapi untungnya pas JR sih, terus gue bilang aja nanti saya benerin, minta maaf gitu-gitulah. Karena emang gue yang salah juga. Jadi so far sih pas JR, jadi pas kalau untuk pas acaranya sendiri nggak ada yang kesalahan fatal gimana gitu. Kayaknya enggak ya, seingat gue Udah puji pro Tuhan. sih, udah pro ya. Amin. Kayaknya nggak pernah deh seingat gue. Nggak pernah ada yang fatal banget. Oh temen gue, gue pernah coy. Nikahan kebon santai banget. Kebon ya.
dia kagak pakai IO. Terus gue lupa dia jadi pakai kue asli gitu yang mau dipotong. Terus kagak gue potong kuenya. Jadi kuenya ada tapi ya karena nggak dikeluarin juga kan, nggak ada IO kan. Jadi ya mereka nggak cashless. disiapin. Terus gue nggak tahu juga kalau dia ternyata jadi pakai kue karena awalnya nggak mau. Gitu. Terus tahu-tahu ada kuenya di pojokan. Terus gue Jadi maksudnya proses yang potong kuenya nggak ada gitu. Nggak ya, ada. kalau Sampai gitu berakhir acara tuh nggak ada. Jadi lu baru ada akhirnya gue pindahin waktu diselipin. mau makan malam, tapi emang orang tuanya nggak mau disuapin juga. Gitu. Jadi mereka cuma pengen potong kue, terus kuenya semua dibagi-bagiin langsung. Gitu. Terus ya udah gue minta maaf ya ke orang tuanya ya. Maaf tante nggak ada potong kue tadi. Oh maaf gitu. Ada tadi kata dia gitu. Iya ada, cuma kan urutannya nggak pas gitu. Soalnya kadang kalau kayak gitu kan yang tahu itu miss tuh hanya pengantin dan pengisi acara. Iya. Kadang-kadang kita doang lagi. Iya. Pengantin juga kadang kagak nyadar kan. Iya. Ki, lu kan tadi bilang nggak pernah stuck ya, jadi selalu dibawa enjoy, kayaknya semua yang lu lakuin enjoy gitu. Gue lihat kan lu juga pasti ada proses mengembangkan diri lu untuk menjadi lebih baik gitu. Lu belajar atau maksudnya lu ngelihat di siapa sih gitu, jadi yang bikin lu, oh gue pokoknya harus kayak gitu, yang bikin lu lebih semangat lagi, lu terinspirasi dari siapa gitu. Ih siapa ya? Tuhan. Kalau gue jawab kagak ada, sombong amat. Ya. Ya nggak, maksudnya lu sempet nggak ada siapa gitu yang mungkin bilang lu gini, nah itu yang kata-kata itu mungkin yang bikin lu jadi pemicu untuk jadi lebih maju lagi gitu. Ya sama keluarga, mungkin nyokap sih. Gue lebih kan gue makin kesini makin anak nyokap kan. Gitu. Terus omongan nyokap tuh emang lebih kena kalau ke gue karena kelakuan kita mirip sebenarnya gitu. Kalau bokap tuh lebih ke dekat sama adik gue, biasalah anak cewek kan gitu. Iya. Nyokap ada sih statement yang bikin gue tetap semangat gitu waktu itu. Terus kan emang karena gue pernah sakit juga 6 bulan itu ya, gue jadi ngeliat duit dan ngeliat hidup tuh nggak kayak buat gue tuh gue nggak ambisius, tapi buat teman-teman gue tuh enggak, lo tahu kok lo mau ngapain gitu. Mungkin tahu lo mau ngapain sama ambis beda kali ya gitu. Nah dulu pokoknya nyokap gue selalu ngajarin, bokap nyokap gue maksudnya selalu ngajarin kayak ya lo cari uang dengan cara yang benar gitu, tapi ya tingkatin lagi, kalau lo rasa lo belum sebagus itu tingkatin lagi aja. Tapi ada sisi dimana kayak my best is different from your best gitu. Jadi kan kita suka bilang kayak strive from maksudnya lo kejar yang terbaik dong, tapi kan yang terbaik versi Meli beda sama yang terbaik sama versi Ocin kan. Dan sakit 6 bulan itu bikin gue kayak ngelihat hidup jadi beda aja gitu. Kayak ya udahlah, kenapa sih harus maksain cara hidup lo ke hidup gue? Sakit apa sih Ki? Tadi belum cerita ya. Gue sakit. Gue sakit, ya Allah jelek banget, sakit kuning Wak. Oh my god, kuning. Sakit kuning, cuma ada masalah di hati aku, di liver. Iya. Yang bikin salah satu indikatornya bilirubinnya itu nggak turun. Jadi orang tuh sakit kuning aja 9 itu udah kuning banget. Gue tuh 21 coy. Lu cowok Karena saya 0. Wah gue tinggal diguyur doang itu. Lo ngerti kan gue jadi apa? Terus 21. Terus gue dibawa ke rumah sakit, dipaksa sama temen gue. Waktu itu gue nggak ngerti karena waktu itu gue masih on lah, masih muda juga. Gue pikir kayak cowok harus kuat, sakit nggak boleh dirasa-rasa, gitu-gitulah. Itu tuh itu salah banget menurut gue. Lo kalau sakit ngomong lah sama seseorang ya, bisa lo keluhin, lo kasih tau keluhan lo biar bukan dengan cara cowok tuh itu toxic banget menurut gue. Terus ya udah akhirnya gue ke dokter lah. Dokter bilang, wah untung nggak telat ya, dokternya chill banget coy. Untung nggak telat ya. Kemarin pasien saya 25 koma loh. Gue 4 angka lagi nih. mungkin bagi si dokter masih jauh, 4 angka itu kayaknya masih jauh kayaknya. Terus itu 6 bulan pemulihan di rumah? Di kosan. Terus siapa yang jagain kayak gitu? Sendiri, makanya lama banget. Terus
mama papanya orang tuh gimana tuh begitu tahu gitu lo kayak gitu? Orang tua gue chill aja sih. Oh iya, nggak yang minta yang udah lu buat Jakarta deh sekarang gitu. Gitu. Kayaknya sama-sama nggak ngerti deh waktu itu. Atau nggak peduli? Antara kagak peduli ke antara kagak. Akhirnya gue pulang Jakarta sih. Inisiatif sendiri. Akhirnya gue pulang Jakarta, gue inisiatif sendiri. Gue udah duit udah habis tuh waktu itu. Tabungan udah habis. Tabungan dari zaman gue kuliah, nabung gitu. Habis lah buat ke dokter berkali-kali kan tiap kayak 2 minggu gue harus ngetes lah gitu. Tes darah, terus habis duit gue, ya udah gue pulang Jakarta. Gue bilang gue udah gak punya duit. Terus waktu itu kan pikiran gue udah lulus ya, masa masih minta duit sih. Orang tua gue kayak, kenapa emang kan kamu lagi nggak punya, terus kamu ya anak kita gitu, jadi ya ngomong aja gitu. Terus gue, oh iya, banyak hal yang harus gue redefinisiin ulang nih kayaknya gara-gara sakit ini gitu. Dulu berarti lu ngerasa kayaknya mungkin banyak ngerasanya you too hard gitu untuk diri lu sendiri, lu kayak terlalu keras gitu. Parah sih, sampai sekarang kayaknya. Masih sampai sekarang? Iya nggak sih Indru? Gue keras nggak sih ke diri sendiri? Iya lumayan sih. Lumayan, gue suka ngukum diri sendiri gitu. Kalau dulu lebih parah lagi. Ini kayak ya gitu deh. Sekarang sih ya udahlah, lebih chill aja. Jadi emang lu ngehukum diri lu sendiri kayak gimana gitu? Kayak terus-terusan bilang kalau ini tuh lu salah, lu ngelakuin itu lu salah. Jadi gue emphasize-nya ke situ. Padahal kan ya udah lu salah, terus ya udah benerin aja gitu. Masih ada hari esok kok. Gitu sih. Terus karena kebanyakan dibilangin sama orang, lo harus begini, gue dengerin semua, gue serep. Akhirnya gue nggak punya, akhirnya gue nggak punya kayak, oke, gue nggak punya nih, gue harus ngapain? Jadi diri gitu. Iya, nah itu yang bikin gue kayak sekarang, oke itu cara lo, ini cara gue gitu. Nah kalau misalnya lu udah itu nggak ada keinginan buat kayaknya lu jadi MC tuh pensiun deh gitu, maksudnya udahlah, gue umur segini gue stop gitu jadi MC gitu. Terus pengen jadi apa gitu. Atau misalnya atau kalau pikir selama orang masih mau pakai gue jadi MC, selama gue bisa ngomong terus gue kagak lu gitu-gitu kan. Orang suka bilang kayak ya lo harus punya planning apa gitu. Gue tuh kagak punya banget yang namanya planning jangka panjang, umur sekian gue harus punya tabungan segini apa, nggak ada gue. Jadi dibawa santai aja kayaknya ya, makanya hidupnya enjoy, go with the flow gitu. Iya, somehow go with the flow lo kayak pup sih ya, ngambangnya gitu. Ngambang ya, kayak bebek hanyut gitu ya. Tapi ya gimana, orang gua juga, ya mungkin itu cara hidupnya orang lain lah, balik lagi. Kalau gue enggak, toh gue enjoy aja sih. Dan gue lihat kayak, kan gue hidupnya, gue tahu nih, I know who holds my future and my life. Jadi gue rasa kayaknya gue ada di tangannya tepat, bisa lah gitu. Selama gue ngelakuin yang gak aneh-aneh, sama gue gak melenceng-lenceng amat gitu, hidup pasti ada jalan lah gitu. Ya berarti Dima bakal terinspirasi ya yang para bibit muda yang mau jadi. Wih, amin. MC announcer juga. Semoga ya. Apa ini sampah? Jadi para bibit muda kalau pengen belajar ngomong ya bisa belajar nih. Ditayangin kan? Ditayangin kan di Favivu kan? Oh iya dong. Karena isinya nggak kualitas gitu. Ditayangin dong. Kan gue sama Sabta Event Creator bikin kayak apa namanya? Jadi ini yang gue tangkep ya dari Sabta Event Creator. Yang gue lihat kan teman-teman vendor wedding tuh punya keahlian mereka dijadiin mata pencarian kan. Nah, tapi mata pencarian ini gimana caranya supaya bisa aplikatif ke hidup orang-orang yang lain gitu. Jadi apa yang jadi mata pencarian kita ternyata kepake buat keseharian mereka. Misalnya kayak gue ngomong, hidup dari ngomong, buat teman-teman di luar sana ya berarti kayak oh ya udah berarti gue bisa nih belajar ngomong. Terus kayak misalnya si teman gue si Ice, biasa kan dia profesional makeup lagi hairdo kan, hairstylist. Nah, lu gimana sih hari-hari kalau mau keluar rumah, mau meeting, basic hairdo gitu-gitu. Terus makeup, terus. Jadi memang ini ya, mereka tuh sekarang lagi senang sharing. Lu juga kan sampai sempetnya gitu berbagi. Ya kalau kepake mah kenapa enggak ya? Ya nggak sih? Iya. Daripada ngupil di rumah.
gitu. Aduh, aku peregangan dulu. Aduh. Dari Ricky ada ini nggak Ki pesan-pesan untuk ya calon penerus lu lah gitu kan, lu murid juga banyak dong yang udah sempat ikut kelas public speaker, terus announcer gitu. Ya apa ya buat lo yang pengen ngelakuin apa yang lo pengen lakuin, ya pasti lo mantepin dulu ya. Kayak jangan tengah-tengah lo nyelup kaki doang gitu. Kalau mau basah sekalian gitu kan. Cuma lo mantepin dulu bener nggak nih apa yang lo pengen kerjain. Terus kalau lo pengen kerjain itu ya ya udah fokus aja di sono gitu. Fokus di sono, ambillah kerjaan-kerjaan yang bisa mendukung mimpi jangka panjang lo itu gitu. Kalau misalnya ya kan mimpi kan biayanya gede ya. Iya nggak sih, biaya tenaga lo, biaya duit lo, segala macam, biaya emosi lo, biaya lo harus ngejelasin juga ke orang-orang dekat lo. Nah, yang kayak gitu-gitu emang biaya gede, biaya bukan cuma duit doang ya. Jadi lo konsisten aja sih buat bayar biaya-biaya itu gitu. Supaya terwujud pada waktunya. Dan kalau misalnya belum kewujud ya nggak apa-apa, cobainnya dulu terus sampai lo ngerasa oke, kayaknya udah bukan waktunya lagi. Ya silakan, itu mah lo yang tahu lah. Kita kan kapannya bisa, gitu ya. kita nggak bisa nentuin orang sih, kayak Mel, lu jangan nge-WO lagi lah, udah nggak cocok. Lah, Capek siapa lu. gua? Ngono. Gitu. Nah, berarti udah pesan-pesannya dari Ricky tuh bagus banget ya. Maksudnya bahwa kita tetap harus ngikutin juga apa kata hati, tapi ngembangin diri terus juga. Buat teman-teman yang sekarang lagi suka ngomong untuk jadi MC, public speaking, untuk jadi announcer. Nah, kita juga bisa nih, nanti kalian bisa kontak Ricky juga, mungkin untuk dikasih pelatihan sama Ricky Abraham. Pelatihan. Gimana cara ngomong yang benar? Ya. Sama aku ya. Ya udah Ricky, terima kasih ya. Thank you. Luar biasa Kita boleh tos banget. nggak sih? Boleh kan? Thank you Ocin. Thank you Thank ya. you, Melly. Thank you. Udah bagi, berguna banget pokoknya semuanya. Jadi siapa tahu mau kawin, ingat our day will come. Buat lo yang pengen kawin juga, nanti hubungin aja Favor Wedding Coordinator Dengan MC-nya Ricky Abraham. Jadi ngiklan. Oke teman-teman, thank you banget udah nyaksiin podcast hari ini. Mudah-mudahan semua ilmu yang Ricky bagi bisa kepake, bisa berguna juga untuk teman-teman semua. Thank you, ketemu lagi di podcast berikutnya. Tetap saksikan Favifu. Vivu. Bye-bye. Bye.